Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Benarkah berinfak, bersedekah, atau membelanjakan harta kita di jalan Allah merugikan atau menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, marilah kita menyimak beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa perumpamaan membelanjakan harta di jalan Allah seperti menanam bibit satu biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala siapa yang dikehendaki. Allah sangat luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaikan kita menanam bibit 1 biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, dan dalam setiap tangkainya itu berbuah 100 biji. Itu perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegaskan kembali bahwa Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita melihat dari sisi perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, termasuk di dalamnya berinfak dan bersedekah. Di dalam ayat lain, dalam surah Al-An'am ayat 160, juga Allah menegaskan di situ bahwa man jaa'a bil hasanati falahu asyrul amsaluha. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Bahwa Allah berfirman, siapa yang membawa atau mendatangkan amal perbuatan baik
maka baginya pahala 10 kali lipat amal. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan, menjelaskan bahwa siapa saja yang membawa amal, sebuah amal, maka Allah akan melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ini dengan tegas lagi mengatakan bahwa membelanjakan harta di jalan Allah dengan berimpak atau bersedekah akan dipastikan menguntungkan. Jadi dari sisi sini, berinfak, bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah bukanlah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah kepentingan dunia dan akhirat manusia itu sendiri. Dari dua ayat ini jelas bahwa berinfak dan bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah adalah menguntungkan. Dalam surah At-Tin, Allah juga berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Infak dan sedekah, membelanjakan harta di jalan Allah adalah termasuk amal saleh. Dan bagi mereka yang melakukan itu akan diberi pahala rahmat yang tidak akan pernah putus. Luar biasa keuntungannya apabila kita membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan iman, keikhlasan, maka Allah akan membalasnya dengan rahmat pahala yang tiada putusnya. Dalam ayat tersebut menunjukkan lagi bahwa membelanjakan harta di jalan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan Al-Quran bahwa berinfak, bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah adalah sangat menguntungkan bagi pelakunya, adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat manusia. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah lepas dari pemiliknya, maka harta itu akan berbicara dengan 5 kalimat. Kata Rasulullah, kalimat pertama yang akan diucapkan oleh harta ketika dia sudah diinfakkan, dibelanjakan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, keadaanku semula kecil, lalu kamu besarkan. Ini yang pertama akan diucapkan oleh harta ketika dia telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengatakan kepada yang berinfak, bersedekah, atau yang membelanjakan harta di jalan Allah bahwa semula aku kecil, lalu kamu besarkan. Artinya harta itu sebelum diinfakkan kecil nilainya. Begitu diinfakkan di jalan Allah, maka dia akan nilainya membesar, kualitasnya membesar.
Kemudian yang kedua, harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kepada pemiliknya, dulu kamu setia memeliharaku, dan kini akulah yang berhak memelihara. Harta itu berkata kepada orang yang membelanjakan harta di jalan Allah bahwa dulu kamu yang memelihara aku, sekarang akulah yang berhak memelihara haram. Jadi memang sebelum dibakar kita yang pelihara, yang rawat, harus dijaga agar tidak hilang, agar tidak dicuri. Tapi setelah diinfakkan, harta itu tidak lagi dijaga, tapi dia yang menjaga orang yang berinfak dan bersedekah. Menjaga dari penyakit, menjaga dari kemaslahatan, menjaga dari hal-hal yang akan merugikan orang yang berinfak itu. Kemudian yang ketiga, kata harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu kamu memusuhiku, tapi kini kamu mencintaiku. Jadi harta itu sebelum diinfakkan, dia menjadi musuh bagi pemiliknya. Tapi setelah diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, maka dia dicintai. Jadi bukti kecintaan kita kepada harta adalah saat kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kalimat yang akan diucapkan oleh harta ketika dia telah dibelanjakan di jalan Allah. Dulu aku fana, dan kini kau tetapkan jadi kekal. Artinya bahwa harta sebelum diinfakkan dia fana. Kenapa? Karena dia belum tentu akan menjadi milik. Nilainya tidak abadi. Karena harta itu belum tentu jadi milik kita sebenarnya. Jadi harta yang telah dibelanjakan, nilainya akan menjadi abadi. Karena dia yang akan menjadi harta kekayaan kita yang sebenarnya sampai di hadapan Allah. Apa yang sekarang yang belum dibelanjakan di jalan Allah masih sifatnya nisbi, relatif, belum tentu menjadi milik kita. Jadi dia nanti akan menjadi milik kita dan nilainya abadi ketika dia diinfakkan. Kemudian yang kelima, kalimat yang akan diucapkan oleh harta ketika kita telah belanjakan di jalan Allah. Dulu aku kecil dan kini kau lipatkan aku menjadi banyak. Jadi harta sebelum dibelanjakan nilainya kecil, tapi begitu diinfakkan, harta akan berlipat-lipat ganda banyaknya. Jadi dari hadis ini lebih tegas lagi, manfaatnya bagi si pemilik harta ketika dia belanjakan di jalan Allah luar biasa. Maka dari sisi sini bahwa membelanjakan harta di jalan Allah sangat menguntungkan bagi kita secara pribadi, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta itu setelah dibelanjakan di jalan Allah, pemiliknya disebut seorang yang dermawan. Orang dermawan, kata Rasulullah, dekat dengan Allah. Jadi orang yang suka berinfak, bersedekah, suka membelanjakan hartanya di jalan Allah disebut dermawan.
Orang dermawan, kata Rasulullah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat atau dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Jadi berinfak, bersedekah, membelanjakan harta jalan Allah adalah, sekali lagi berdasarkan hadis ini, menguntungkan bagi orang yang membelanjakan harta di jalan Allah atau berinfak, bersedekah. Bahkan sebenarnya yang rugi adalah orang yang tidak suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, alias orang yang kikir. Orang kikirlah yang merugi, orang yang tidak suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang tidak suka berinfak dan bersedekah. Itulah sebenarnya orang yang merugi. Orang yang kikir itulah sebenarnya orang yang merugi. Orang yang kikir itu, kata Rasulullah, jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Jadi dari penjelasan Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa berinfak, bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah adalah menguntungkan bagi si pelakunya baik di dunia dan akhirat. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan dunia dan akhirat manusia itu sendiri. Dan yang merugi adalah orang yang kikir, karena dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda terkait orang yang kikir ini, fa inna suhha ahlaka mangkana qablakum. Bahwa kikir itu yang menyebabkan terjadinya kebinasaan pada orang-orang yang terdahulu. Jadi dari sisi sini, kikir itu akan melahirkan kriminalitas dalam kehidupan sosial. Akan dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan, tertumpahnya darah, dan kehormatan akan diinjak-injak. Akibat, dan inilah yang menjadi penyebab orang terdahulu binasa, saling bunuh, kehormatan hilang, gara-gara mereka kikir dalam kehidupan mereka, tidak suka berinfak, tidak suka bersedekah, tidak suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah, wattaqus suhah, takutlah pada perbuatan kikir, takutlah pada sifat dan perilaku kikir. Jadi kikir itu akan sangat merugikan kita, akan sangat membahayakan kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan dan dapat dijawab pertanyaan, benarkah berinfak, bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah itu menguntungkan atau merugikan? Jawabannya adalah, berdasarkan hadis tersebut, adalah sangat menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Bahkan orang yang berinfak, bersedekah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapat pahala dari orang yang diberi infak dan sedekah tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan infak dan sedekah tersebut.
Jadi sebenarnya yang merugi itu adalah orang yang kikir, orang yang berinfak dan bersedekah pastilah beruntung. Jadi marilah kita senantiasa berinfak, bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jangan kita ragu-ragu membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang jatuh miskin karena membelanjakan hartanya di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Jadi kita diperintah untuk berinfak dan bersedekah, membelanjakan harta di jalan Allah, pada hakikatnya adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Dan merugilah kita kalau kita memelihara sifat kikir. Karena sifat kikir ini akan melahirkan malapetaka, bencana dalam kehidupan sosial. Kata Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufran, bahwa kekafiran akan mendekati, kefakiran akan mendekati kekufuran. Artinya apa? Bahwa ketika kita malas berinfak dan bersedekah, maka akan bisa melahirkan kemiskinan. Sementara kata Rasul, kemiskinan, kefakiran itu akan dekat dengan kekafiran. Artinya kefakiran itu akan menjadi bibit kriminal dalam kehidupan sosial kita. Kehidupan akan menjadi terancam, tidak nyaman apabila sudah mayoritas orang miskin. Oleh karena itu pada masa Umar, orang yang mencuri, orang miskin yang mencuri tidak dipotong tangannya, karena orang-orang yang kaya yang punya kewajiban berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat tidak melakukan itu. Sehingga terjadilah perbuatan kriminal. Orang miskin demi mempertahankan diri sehingga dia harus mencuri. Maka ketika Umar pada saat itu dalam pemerintahnya tidak memotong tangannya, karena dia mencuri bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menyelamatkan kehidupannya. Karena orang-orang kaya tidak mau berinfak, bersedekah. Jadi di samping infak dan sedekah itu menguntungkan dunia dan akhirat kita, juga kita dapat menyelamatkan kehidupan sosial kita, bangsa kita dari kemiskinan dan kriminal. Oleh karena itu, mari kita berinfak, bersedekah, dan jauhi sifat kikir. Surga dekat dengan kita, kata Rasulullah. Allah dekat dengan kita, kata Rasulullah. Dan masyarakat akan dekat dengan kita. Ketika kita menjadi dermawan, suka membelanjakan harta di jalan Allah, dan orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.